Orang Madura harus punya cita-cita sebagai orang Madura secara keseluruhan, tidak hanya pribadi-pribadi. Dulu kita punya Basrah, sekarang nggak punya. Katakanlah, ya, kita butuh Basrah lagi nggak? Untuk mengantisipasi masa depan, untuk keselamatan bersama dan berkah bersama seluruh masyarakat Madura. Jangan jadi kalau lupa saya dari dulu like, and sebisa-bisa selalu bantuin. Oke. Saya selalu support, saya selalu menemani. Saya pernah di pesantren Sampang di mana saya lupa itu kita datengin 6.500 orang untuk demo. Kemudian saya ketemu sama Bapak Kiai Basrah. Saya lupa juga tempatnya untuk urusan Pak Harto pada waktu itu. Anda tahu juga kasus Sampang, yaitu kasus Nipah, yaitu almarhum Kiai Alawi dan seterusnya. Itu saya dikejar nyun sewu Pak Kapolres. Saya dulu kejar-kejar tentara dan polisi ya di antara Sampang dan Bangkalan ini. Betul-betul kejar-kejaran saya. Cuman polisi Sampang tidak punya hak di Bangkalan. Jadi ketika saya sudah melintas ke Bangkalan, mereka tidak bisa nangkep saya lagi. Ya zaman dulu lah. Saya juga tidak bangga dengan itu. Wong teman-teman polisi sama saya sebenarnya baik-baik saja secara pribadi. Cuman karena penugasan dari atas ya kadang-kadang bikin pusing kan begitu kan. Polisinya sendiri juga nggak enak gitu loh. Tentara waktu itu sama Kodim. Oke, gini. Jadi pertanyaan kita sekarang adalah Madura hanya orang-orang Madura kerja sendiri-sendiri ataukah dia sebuah fadilah dari Allah yang memang tidak untuk Jawa, tidak untuk orang-orang yang lain. Maka Madura harus punya kolektivitas atau kumpulan pertahanan diri dan pembangunan dan kebangkitan yang lebih besar ke depan. Satu, katakanlah kalau lewat Basrah kita butuh lagi nggak Basrah? Itu satu. Nomor dua, sekarang ini ada Pilpres. Ada Anda nyambut gawe kerja, terus ada urusan-urusan yang bermacam-macam lain. Di dalam diri Anda harus punya persentase. Untuk anak istrimu berapa persen dari energimu, untuk pesantrenmu berapa persen, untuk pilpres berapa persen, untuk urusan nasional berapa persen, dan sebagainya. Kalau tidak dipaket dengan tepat, nanti serabutan kerja Anda. Jadi hatinya jangan terlalu diaduk-aduk tanpa ketentuan. Jadi misalnya sekarang saya tanya, sebelum persentase kita coba terapkan secara simulasi. Kalau Anda mau kawin, Anda kan mesti tahu calon istrimu. Ya, apa aja Pak dalam Islam Pak? Nasabnya. Maliha. Ya. Harta benda, latar belakangnya. Yang pertama Jamaliha kecantikannya. Ya. Terus maliha, walihasabiha, ya. Terakhir lidiniha. Tapi itu garis bawah. Fatfar bidatiddin taribat yada. Sekarang saya tanya, untuk mengerti malnya, nasabnya, satu lagi apa? Jamalnya dan dinnya, itu Anda pakai hitungan akal enggak? Pakai akal pikiran enggak? Untuk mendata dia anaknya siapa, pakai akal apa pakai hati? Anda ke pasar ngitung pakai akal apa pakai hati? Akal. Oke, gitu ya. Sekarang saya tanya. Pengetahuan Anda tentang calon istri, kalau tidak lengkap Anda kawin nggak? Masa ngawur kawin? Kan nggak boleh ngawur kan? Oke. Saya tidak mengatakan Anda ini padanan untuk pilpres, tapi saya tanya sama Anda. Anda itu berapa persen yang Anda ketahui mengenai Jokowi dan Prabowo? Saya tanya, coba. Kira-kira berapa persen? 0,0 coba Pak. Oke, enggak apa-apa. Tapi Anda punya metode yang lain, yaitu rasa Anda. Apa namanya? Feeling Anda. Boleh kok pakai feeling juga. Penting saya cinta. Gitu ya. Oke. Nomor 3, kalau Anda kedua-duanya tidak bisa, Anda masih punya satu metode, yaitu iman. Pokoknya siapa saja, semau saya, semantap saya pilih, tapi saya serahkan ke Allah. Ada ayat tuh Pak. Apa? Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Enggak, ini ya'lamu khainatahu ayun wa ma tukhfis sudur. Khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Anda misalnya baca ini.
Baca 6 kali, Allah tahu loh kalau kamu berkhianat. Dan Allah tahu loh yang kamu sembunyikan, wahai Prabowo, wahai Jokowi, gitu ya. Baca 6 kali, coblos, seret. Nanti ada apa-apa Allah yang ngurusi dia. Jadi tetap enggak usah punya data juga Anda tetap nyoblos bisa. Ngapain kita bertengkar? Ya kalau dulu orang caruk di Madura karena istrinya disenggol orang. Ini apa loh yang dipertengkarkan itu apa coba? Untuk cita-cita masyarakat Madura, untuk support Indonesia, support umat Islam, support dunia. Tapi dengan kekuatan Madura secara kolektif, itu Anda kasih berapa persen dari energi hidupmu? 10, 20, 30? 40%. Usul beliau. Mungkin Anda tidak kuat sampai 40%. Nyambut gawe ini berapa? Kalau kerja sehari-hari cari nafkah berapa persen? Ibadah kan paling 5% tuh Mas. Wong Anda kalau sholat kadang-kadang yo li'ilah sama kulhu ya toh. Terawih juga nun Allahu Akbar, shod Allahu Akbar, alif lam mim Allahu Akbar. Cepet terawihnya. Kaf yasin Allahu Akbar, nun Allahu Akbar. Rukuk terus cepet banget. Jadi untuk ibadah kan paling 5% Mas. Secara teknis, tapi hatimu 100% kepada Allah. Tapi maksud saya pemanfaatan energimu harus dihitung. Untuk keluarga sekian persen, untuk pendidikan sekian persen, untuk kerja saya sekian persen. Kalau Anda tidak pakai manajemen itu, kacau semua, mudah galau kamu. Dihitung semua. Semua pertengkaran itu Pak, saya kasih energi 0,1%. WA saya tutup. Tidak ada seorang pun bisa menghubungi saya sekarang. Mau sekjen PBB, tidak bisa. Mau Donald Trump, nggak bisa. Nggak ada yang bisa nelpon saya. Yang saya terima cuman istri saya, anak saya, dan 1-2 orang di sekitar Kiai Kanjeng. Kenapa? Saya efisien. Wong sekarang dimasukin grup WA, kalau kita nggak mau, kita leave marah. Ya toh? Lah gimana tuh Pak ini? Kita leave dirasani. Oh memang dia tuh pro O2. Oh memang dia pro O01 kan gitu. Fitnah aja tiap hari. Ini ngapain lu manusia itu? Kan gitu tiap hari, jadi saya tutup Mas. Jadi saya enggak punya Twitter, enggak punya Facebook, enggak punya Instagram, story-story itu. Enggak punya semua. Hanya ada caknun.com resmi dikelola oleh teman-teman Progres. Dan saya juga tidak tahu kalau sampean menikmati YouTube itu juga saya enggak tahu. Dan saya menyerah kepada Allah, terserah YouTube-nya mau utuh, mau dipotong, mau dimanipulasi. Ada kata-kata saya dipotong untuk nyerang Jokowi, ada kata-kata saya dipotong untuk membela Jokowi, ada kata-kata saya dipotong untuk menyerang Prabowo, ada kata-kata saya dipotong untuk